Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Haikal Al-Gibran. Saya absen 23 dari kelas 8 bilingual. Di sini saya akan mempresentasikan tentang retribusi pendapatan di Indonesia, serta bagaimana langkah pemerintah serta dampaknya. Mari kita mulai presentasi ini. Baik, yang pertama kita mulai dengan apa sih itu pengertian dari pendapatan, retribusi pendapatan maksudnya. Jadi retribusi pendapatan adalah proses atau upaya untuk mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang kurang mampu. Nah, retribusi ini ada dua, yaitu retribusi vertikal dan retribusi horizontal. Apa perbedaannya? Retribusi vertikal, contohnya kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita membeli suatu barang di minimarket ataupun supermarket. Nah, pasti di struk pembelian ada yang namanya pajak pendapatan atau PPN. Nah, PPN ini akan disalurkan ke pemerintah, dan kemudian pemerintah akan menjadikan pajak yang sudah kita bayar ini untuk subsidi, baik BBM, LPG, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk retribusi horizontal ini sangat simpel. Kita selalu mengalaminya di kehidupan sehari-hari, yaitu setelah kita menerima uang bekal untuk sekolah dari orang tua kita. Nah, dari orang tua ke kita. Nah, itu namanya retribusi horizontal secara sederhana. Nah, kita lanjut bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan retribusi pendapatan kepada masyarakatnya. Nah, ada beberapa program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Antara lain ada pemberian jaminan untuk kebutuhan primer. Salah satu contohnya adalah adanya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan BPJS Kesehatan. Nah, berikutnya ada program yang namanya KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Jadi, program KUR ini bertujuan untuk memberikan pinjaman modal bagi usaha kecil rumah tangga untuk tidak membayar bunga yang sangat tinggi. Nah, jika kita meminjam ke instansi lain, mungkin akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya KUR ini, bunga lebih rendah dan masyarakat bisa mendapatkan modal dengan cepat. Nah, berikutnya ada pengembangan industri kecil. Nah, apa yang dilakukan pemerintah yaitu dengan program PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan dari program PNPM ini adalah untuk meratakan pendapatan daerah pedesaan, khususnya memberikan lapangan kerja yang lebih banyak di pedesaan, dan kemudian tentunya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, kita kembali ke LKS halaman 29. Apakah langkah pemerintah ini sudah benar? Menurut saya pribadi, ini sudah sangat benar. Bahkan sudah sangat membantu masyarakat Indonesia agar perekonomian masyarakat Indonesia lebih rata dan meningkat. Nah, yang penting di sini adalah kesadaran masyarakat sendiri dan sosialisasi pemerintah. Nah, dari program-program tadi, apa nih keuntungan bagi masyarakat Indonesia? Nah, keuntungannya ya sudah pasti ya. Kita akan mendapatkan lingkungan hidup dengan ekonomi yang sudah rata, yang sudah bagus. Nah, kemudian juga lapangan kerja menjadi lebih banyak. Kemudian juga usaha kecil bisa bangkit dan bisa bersaing bahkan di internasional maupun nasional. Kemudian masyarakat yang dulunya terpuruk bisa saja menjadi bangkit akibat ada program-program ini. Dan tentunya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, keterpurukan ekonomi bisa diatasi. Nah, apa saja nih dampak dari program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat Indonesia? Dampak yang pertama yang paling penting adalah perekonomian merata seperti tadi. Keuntungan juga ya meningkat, kemudian lapangan kerja lebih luas, kemudian ya menghindari kesenjangan sosial, menghindari keterpurukan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dampak ini juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Bagi daerah pelosok yang belum terjangkau, baik karena infrastruktur yang belum memadai, nah ini bisa jadi kendala bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan program-program ini. Nah, dari presentasi tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa
Pemerintah Indonesia sudah melakukan yang terbaik bahkan untuk memeratakan perekonomian Indonesia dengan retribusi pendapatan ini. Hanya saja kesadaran masyarakat masih belum, bahkan beberapa masih tidak ada. Di sini yang kita perlu tekankan adalah kesadaran masyarakat, upaya pemerintah, dan sosialisasi tentunya, agar masyarakat ini lebih tahu manfaat, lebih tahu ini tujuannya apa, dan sebagainya. Nah, demikian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya tuturkan. Demikian saya akhiri dengan Pramasanti dan selamat siang. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.